Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan di video kali ini aku mau membahas fakta-fakta Ausbildung di bidang perawat yang perlu kalian ketahui. So, selamat menyaksikan. Oke, aku bagi dua sesi. Sesi yang pertama, sesi Schulblock atau selama kalian sekolah. Dan sesi yang kedua, selama kita praksis atau selama kita di tempat kerja. Let's go. Yang pertama, Schulblock. Schulblock itu ya 1 bulan sekolah. Jadi selama Ausbildung tergantung sih ya, tapi kebanyakan yang Ausbildung perawat di rumah sakit mereka rata-rata kayak 1 bulan sekolah, 1 bulan praksis, 1 bulan kayak begitu, kayak Wechsel gitu. Tapi ada juga kadang yang kayak 3 atau 2 hari sekolah dan sisanya kerja, ada juga yang kayak gitu. Tapi kebanyakan itu 1 bulan sekolah dan 1 bulan kerja gitu. Dan oke, yang pertama, jangan khawatir, kita bukan satu-satunya orang luar di Ausbildung ini. Biasanya ada juga orang luar yang dari berbagai negara. Contohnya dari Turki juga ada, dari kayak Latina atau apa gitu, dari Afrika. Pokoknya kita bukan satu-satunya orang luar di Ausbildung ini kebanyakan. Dan yang kedua, bahasa. Ausbildung sebenarnya nggak terlalu susah, nggak terlalu complicated kalau bahasa Jerman kita cukup untuk mengekspresikan apa yang di kepala kita, dan kalau kemampuan bahasa kita cukup untuk mengerti apa yang guru itu jelaskan dan tanyakan. Makanya itu mereka menyarankan untuk mempunyai B2 karena masuk akal. Yaitu selama belajar kita harus mengerti apa yang guru terangkan atau bicarakan, atau kita harus ngerti. Jadi pokoknya bahasa itu paling penting. Sepintar apapun kita di mata pelajaran itu, kalau kita gak bisa mengekspresikan apa yang ada di kepala kita kelihatan bodoh. Dan yang ketiga, belajar. Dan kayak kita nggak terlalu ada waktu buat main-main, dan ya selama seharian kalian belajar. Kayak kita tuh nggak kayak kuliah, kayak contohnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan itu cuma belajar. Yang selanjutnya ujian atau klausur. Jadi jangan kaget di Schulblock pertama atau di bulan pertama sekolah kalian langsung ada ujian. Jangan kaget. Dan ujiannya itu nggak 1, 2, kadang 1, 2, 3 ujian. Jadi setiap Schulblock atau setiap kita ada sekolah, ada bulan sekolah. Oke, let's say bulan sekolah. Setiap bulan sekolah kalian tuh ada ujian. Contohnya, kalian bulan ini kita belajar soal jantung atau soal paru-paru. Oke, kita ambil paru-paru ya. Kita belajar soal paru-paru. Kalau udah selesai, langsung ada klausur. Tapi klausurnya itu nggak selalu tertulis. Ada mundlich biasanya presentasi. Kayak ada Gruppenarbeit. I hate Gruppenarbeit. Aku nggak suka Gruppenarbeit atau enggak ya presentasi, atau enggak ya tertulis itu. Yang selanjutnya nomor 5, itu gak semua guru, gak semua teman kelas baik. Mereka kadang acuh, ignoran, dan mereka gak peduli kita ngerti atau enggak, dan gak ada toleransi. Atau contohnya ada PR dan kita gak ngerti, gak bisa, dan kita deadline-nya udah habis dan kita gak ngerjain, ya mereka gak bakalan ada toleransi. Mereka gak peduli kalau papa kamu sakit atau meninggal atau apa, atau siapa ada masalah apa sama kamu, mereka gak bakalan peduli. Yang penting kalian harus nyelesain pekerjaan itu dan udah selesai gitu. No excuses. Kecuali kalau kalian mau ada interview spesial atau Gespräch spesial atau ngobrol sama si gurunya spesial gitu. Dan ekstra Gruppenarbeit itu kalian bakalan banyak banget kerja sama Gruppenarbeit. Jadi ya makanya itu bahasa sangat penting. Soalnya kalau sepinter apapun kita,
kalau bahasa Jerman kita belum mencukupi untuk di akademi itu, di Ausbildung itu, kita bakalan terendahkan gitu. Kayak mereka, kayak ini pengalaman aku ya, dulu bahasa Jerman aku belum bagus-bagus banget kan. Terus bahasa aku juga masih gimana gitu kan. Ya mereka kayak, dia ngomong apa sih udah bodo amat gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak mendengarkan opini kita gitu. Jadi kalau kita ada grup penarbait atau emang lagi diskusi, terus kita ada saran atau ada yang mau kita obrolkan, kadang mereka nggak denger gitu. At least itu di Kassel ya, di kota aku dulu, Ausbildung. Mungkin di kota lain nggak kayak gitu. Tapi dulu aku pengalaman kayak gitu. Jadi ya itu, selama Schulblock kalian harus bener-bener konsentrasi ke PR, konsentrasi ke kerjaan apa ya, terus apa yang guru bicarakan kalian harus benar-benar ngerti, konsentrasi lah pokoknya. Ya, kita terjunlah ke dunia kerja, kita masuklah ke Praxiszeit atau Einsatz. Aku ambil rumah sakit lah ya, karena aku Ausbildungnya di rumah sakit. Damn, sorry. Dulu kan aku lagi COVID ya, jadi kayak bener-bener kita nggak ada praktek sama sekali selama Schulblock atau selama bulan sekolah. Bulan sekolah. Balik lagi ke yang pertama, bahasa Jerman penting banget. Dan aku dulu sampai ekstra beli pocketbook gitu. Kayaknya aku liatin ke kalian di vlog yang dulu gitu, pas aku masih Ausbildung. Aku bener-bener nulis vocabulary, bener-bener nulis kosakata, anatomi, terus kayak injection kayak gitu kan, kayak infusion kayak gitu. Ini bahasa Jermannya apa? Banyakan swester di sana atau perawat-perawat di sana, mereka tuh kadang nggak tahu sama sekali kalau kita tuh baru hari pertama, terus orang luar, dan bahasa Jerman kita nggak seperfect mereka, dan mereka kayak bilang coba ke sana, coba ke sini, lakuin ini itu. Dan kalau kita salah ya mereka bakalan marah karena mereka gak ngerti, karena mereka gak tahu. Jadi kayak agak stres juga sih. Tapi aku sering jelasin ke mereka kayak stop, ini tahun pertama aku, ini hari pertama aku, kayak slow down gitu. Dan kadang mereka ngerti kayak, kamu nggak tahu gimana caranya ngeganti spray, katanya gitu. Kamu nggak tahu gimana caranya ini. Kadang mereka tuh kayak gitu, jadi kayak mereka ekspektasinya tuh tinggi ke kita sebagai acubi. Dan ya, kita kayak terintimidasi, kayak kita cuma shulerin, mereka kayak bisa memanfaatkan kita gitu. Mereka bisa memanfaatkan kita gitu. Kayak schmutzig Arbeit lah gitu dulu kita bilangnya, kayak kerjaan yang ringan-ringan. Tapi masuk akal sih kita kerjaan yang ringan-ringan. Ya itu udah poin yang kedua sih, kayak mereka nggak tahu kalau kita tuh masih baru, kalau kita tuh masih belajar dan ini itu. Terus yang selanjutnya guys, gosip. Aku nggak tahu ya di kota lain, tapi kebanyakan di Kassel gosip. Kayak hal buruk yang kita lakuin itu bakalan tersebar ke swester lainnya, ke perawat lainnya. Aku kira di Jerman nggak ada gosip. Ternyata ada. Ya gitulah, bisa aja kita digosipin dan diomongin kayak, oh tahu gak dia, ini banget ya, blow on banget ya, gue suruh ini itu, dia gak ngerti, dia malah ngerjain ini tuh. Sumpah aku udah bener-bener banyak banget pengalaman dengerin mereka ngegosipin acubi atau sulerin atau orang-orang yang itu. Altenheim juga, karena aku juga ada Einsatz di Altenheim kan, kayak ini Jerman loh gitu kan. Dan poin selanjutnya Praxisaufgabe ya, Praxisaufgabe. Dan ini juga poin yang kayak membingungkan gitu buat kita sebagai acubi atau Auszubildende, atau sebagai siswa atau sebagai siswi atau mahasiswa-mahasiswi. Karena di praksis atau di Einsatz atau di rumah sakit, di sana tuh kita tuh nggak 100% kerja, kita tuh di sana juga belajar. Dan kita tuh nggak bisa langsung kerja gitu, enggak. Kita tuh pertama harus dapat Anleitung dulu, kita harus lihat dulu lah ini caranya Beispiel, caranya nyuntik gimana, caranya pasang infusion gimana, caranya waschen pasien gimana, atau maksudnya cara memandikan atau membersihkan pasien gimana gitu kan. Kita nggak bisa langsung kerja gitu.
semuanya itu harus dihubungkan sama apa yang kita pelajari selama di sekolah gitu. Kita nggak bisa langsung ngerjain ini itu gitu. Jadi kalian harus tahu, jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu ada ininya, ada peraturannya, kayak apa yang bisa kita lakukan, apa yang jangan dulu kita lakukan. Contohnya medikamente bestellen kita jangan dulu gitu. Terus soal infusion di tahun pertama kita jangan dulu gitu kan. Tapi kadang di rumah sakit lain kayak, atau di stasiun atau di mana gitu, kayak udah lakuin aja. Itu fatal ya. Pokoknya kita harus ngelakuin apa yang selama di praksis dipelajari gitu, dan bertanya gitu, daripada nantinya salah. Dan yang aku nggak suka di praksis aku nggak tahu ya di sekolah lain, tapi selama pengalaman aku biasanya aku dapat praksis Aufgabe. Contohnya di Einsatz pertama atau di bulan pertama kerja gitu. Pokoknya setiap Einsatz atau setiap kita ada praktik pasti ada aja Aufgabe. Contohnya anamnese, stimmt. Contohnya pertama anamnese, kita harus benar-benar tahu biografi pasien kita, apa yang mereka butuhkan, ini itu masalahnya mereka apa, kenapa mereka di rumah sakit, dan ini itu. Dan itu kadang kita nggak ada waktu buat itu, kecuali kalau kita benar-benar minta ke ketua stasiun atau praksis anleiternya. Kayak di sana ada kan Schwester atau Mitarbeiterin yang buat Schule Zuständig, yang kayak buat siswa-siswa Zuständig gitu, dimana kita belajar dari dia gitu kan. Nah, kita harus terus-terusan minta ke mereka, hey, aku ada praksis Aufgabe gitu kan, tolong dong gitu kan. Dan terus ada praksis Aufgabe kayak kita harus masang kateter gimana gitu kan. Dan kadang mereka tuh acuh gitu, kadang mereka tuh kayak gimana gitu kan ya gitu. Pokoknya praksis Aufgabe selama Einsatz atau selama di kerjaan agak susah gitu. Itu sih komunikasi yang paling penting. Jadi untuk kalian yang mau Ausbildung perawat, kalian benar-benar cari atau belajar vocabulary benar-benar belajar vocabs, anatomi, translate-nya dalam bahasa Jerman, terus sesuatu yang di rumah sakit kayak equipment atau peralatan di rumah sakit, kalian coba belajar ininya apa, bahasa ini artinya itu apa gitu. Dan yang terakhir ya, siapkan mental kalian, siapkan kepala kalian buat Ausbildung, dan luangkan waktu kalian untuk belajar. Dan jangan harap kalian hanya bersenang-senang selama Ausbildung, karena kita cuma belajar dan jarang ada. Ini pengalaman aku ya, buat kalian aku nggak tahu. Aku orangnya kayak kalau ada PR aku harus kerjain, dan aku nggak bakalan asal ngerjain atau nyontek atau apa selama aku nggak ngerti. Jadi kayak aku harus ngerti dulu ini maksudnya apa, contohnya apa sih yang harusnya yang sebenarnya aku harus lakukan gitu. Dan ya, untuk advice Ausbildung mungkin aku upload di video berikutnya, karena ini bakalan terlalu panjang kayaknya. So ini aja sih poin-poin penting yang harus kalian ketahui. Kayak Ausbildung tuh oke, kalian bisa having fun, tapi aku coba untuk realistik juga. Dan ya, tapi selama itu yang mau kalian lakukan, dan kalian emang bener-bener tertarik sama Ausbildung sebagai perawat, kerja di rumah sakit, atau kerja di panti jompo, atau ambulante Pflege, ngerawat orang-orang di rumah, fun-fun aja kok. Yang paling penting cuma bahasa Jerman kalian bener-bener diperdalam, itu aja. Oke, good luck buat kalian yang mau Ausbildung. Kalian pasti bisa, pasti schaffen, dan sabar. Jaga diri kalian. Oke, dan ya, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga membantu. Dah.